Untuk jalur ini sudah jelas, tanggal juga sudah lengkap ya. Nanti ada tandanya semua. Nah, ini aliran sungai depan ini nanti ketemu jembatan bambu. Naik nyebrang, naik dikit sampai ke kaki. Silang ini bukan jalur. Ya. Kalau mau ke Bablasan ada tandanya, bukan jalur pendakian, sama kembali. Nanti pos 2 sampai ngambil kiri, ini terlalu pecah. Oh, pos 2 ambil kiri. Iya, ini terlalu pecah. Nah, kepingin ngopak sih nggak masalah. Tapi recommended kalau pulang aja. Oh, oke. Perasaan. Lanjut pos 3 wis enak ya. Ini hitungannya bonus, Pak. Oke. Pos 4 nanti ada mata air. Ya, gini. Nanti 100 meter dari pos 4 juga ada tidak dibikinkan keran. Nanti misalnya keran ini mati, sampai ambil di aliran sungai ini. Oh, siap. Deket kok, kelihatan dari keran ini sudah kelihatan. Ke bawah ini sudah aliran sungai. Dari pos 4 30 menitan nyampe area camp. Nah, untuk ke puncak nggak sampai 10 menit. Kita boleh camp di area puncak. Kita boleh kamera. Iya. Saya pasang sama camp di sini. Dari camp terbaik di mana Pak nanti Pak? Sini. Favorit pos 4 soalnya dekat mata air. Favorit pos 4. Iya. Dari pos 4 30 menitan sampai area camp yang atas. Oh, oke. Luas kok. Oke. Sini luas, sini juga luas. Oh, oke. Besok kalau mau mampir air terjun lihat cuaca dulu ya. Oh, oke. Ya. Untuk air terjun di pos 4 ini nanti di sebelah keran ini nanti ada tali warna hijau, Mas. Tadi warna hijau. Nah, sampai ikuti tali warna hijau itu sampai ketemu ini nanti. Oh, oke. Terus tidak boleh buang air kecil atau besar di aliran sungai, Pak. Oh, oke. Nah, kalau di sini nggak masalah, yang penting nggak pakai sabun atau sampo. Oh, siap. Halo Sobat Arah Firasat, jadi setelah 2 hari yang lalu kami mendaki Gunung Pundak Tektok. Setelah itu sorenya lanjut ke Putuk Siwur dan ngecamp di sana. Sekarang kami lanjut mendaki ke Putuk Gragal. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus Arah Firasat. Enggak. Sekitar 10 menit melewati jalan setapak di sebelah kiri dengan sungai di sisi sebelah kanan. Setelah itu kita akan pindah jalur ke sebelah kanan dengan berjalan di atas jalan bambu. Nah, di bawah jalan bambu ini terdapat aliran sungai kecil. Kenapa harus pindah ke jalan bambu di sebelah kanan? Karena di sebelah kirinya ini adalah sungai besar dengan aliran yang deras. Setelah itu di depan nanti kita akan menyeberangi sungai besar dengan jembatan bambu yang pertama. Setelah jembatan bambu yang pertama, sesuai panah petunjuk jalurnya akan berbelok ke arah kanan. Sampai di sini suara kendaraan dan keramaian masih terdengar di kejauhan. Lewat jembatan bambu itu, nah itu jembatannya. Terus belok ke kanan, nanti ada petunjuk jalan. Nah, tuh ada tulisannya puncak, lurus ke kanan. Yuk lanjut. 10 menit dari loket pendaftaran tadi. Sekarang kita ada di pos pertama. Ini posnya nggak kelihatan ya, bentar. Nah, ini posnya dari gubuk kayak gini. Sekitar 15 menit berjalan, kami sampai di pos 2 dengan tulisan Bukit Gamblo. Nah, di depannya terdapat arah panah ke kanan menuju pos 3 dengan tulisan Tanjakan Opo. Kalau mengikuti instruksi petugas di posko pendakian tadi, kami disarankan berjalan lurus sekitar 10 meter ke depan, setelah itu baru belok ke arah kanan. Kenapa disarankan begitu? Karena medan di Tanjakan Opo kemiringannya ekstrim melebihi 45 derajat. Sesuai arahan bapaknya yang di posko pendaftaran tadi, kalau di Tanjakan Opo sebaiknya lewat sebelah kirinya karena jalannya lebih landai ya, meskipun naiknya juga kayak gini sih kalau belok kiri. Cuman tadi waktu kami senterin yang Tanjakan Opo itu jalannya jauh lebih terjal naiknya ke atas. Setengah jam setelah petunjuk Tanjakan Opo tadi, sekarang kami sampai di gubuk
menjelang pos 3. Pos 3-nya sendiri nanti berada di atas di sebelah kanan. Jadi menanjak dulu baru kita nanti nyampe di pos 3. Lima menit dari gubuk yang bawah tadi, sekarang kami nyampe di pos 3 dengan tulisan hutan genjret. Setelah itu jalannya akan tetap menanjak belok ke arah kiri, terus lanjut melewati hutan bambu, kemudian baru sampai di camping ground pertengahan antara pos 3 dan pos 4. Nah, rencananya kami mau ngecamp di situ. Setelah itu baru besok paginya lanjut sampai ke puncak Gragal. Selamat pagi Sobat Arah Firasat. Jadi setelah semalam kami beristirahat, sekarang kami akan lanjut ke puncak Putuk Gragal. Posisi camp kami berada di pertengahan antara pos 3 dan pos 4. Nah, di depan itu ada petunjuk. Kalau lurus kita akan menuju ke mata air dan air terjun. Kalau ke kiri kita akan melewati tanjakan celeng menuju puncak Putuk Gragal. Suasana camping ground di sini benar-benar ramai di hari Minggu. Jadi, ini adalah camping ground di pos 4. Posisi camping ground di sini adalah lokasi favorit para pendaki karena posisinya dekat dengan mata air. Di sekitar sini sudah disediakan keran pancuran. Jadi, buat kalian yang membutuhkan air, tidak perlu repot-repot jalan ke bawah ke arah sungai untuk mengambil air. Setelah melewati camping ground, sekarang nafas dan dengkul kita akan diuji di tanjakan celeng. Sekarang jalannya kembali naik dengan tingkat kemiringan yang lumayan menanjak. Jalannya terbuat dari tanah bekas semak yang dibabat. Di tengah-tengahnya dibuat semacam tangga berundak dengan ukuran yang sempit. Jadi, kalau kita berpapasan dengan pendaki lain, salah satu dari kita harus mengalah buat memberi jalan. Sepanjang jalan menuju ke puncak, di sebelah kiri kita akan disajikan pemandangan Gunung Penanggungan. Setelah ini jalannya terus menanjak dengan pohon pinus di sebelah kiri dan kanan. Kita berjalan saja pelan sambil menikmati pemandangan. Kalau kita menghadap lurus ke depan, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan Gunung Welirang yang terlihat jelas tanpa halangan. Lebat semak masih mendominasi di kanan kiri. Menjelang puncak, ternyata masih ada area camping ground yang lumayan luas dengan pemandangan Welirang yang tidak terhalang. Kalau kami ada agenda ke sini lagi, kami akan memilih camp di area sini. Nah, sewaktu kami berpapasan dengan pemotong rumput, katanya di sini ada tembusan jalan untuk ke Gunung Pundak. Kalau ada jalan menuju ke Gunung Pundak, berarti ada jalan tembusan juga buat ke Putuk Siwur. Kalau kita lurus ke depan, kita bisa menuju ke lereng Welirang. Sepertinya kalau dilihat dari sini, itu lereng Welirang yang mengarah ke Padusan dekat Puyang. Agar tidak penasaran, rencananya kami akan ke sana untuk mencoba jalurnya. Tapi kami akan coba semampunya saja, karena perbekalan kami tinggal di dalam tenda. Kondisi medan melandai setelah melewati tanjakan celeng. Sesuai petunjuk peta petugas, sebentar lagi kami akan sampai di camping ground yang paling dekat dengan puncak. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan, sekarang kami sampai di camping ground terakhir sebelum puncak. Ukuran camping groundnya cukup luas dengan suasana yang lebih ramai dari pos 4 di bawah tadi. Nah, sesuai dengan instruksi petugas, camping ground di sini adalah batas terakhir yang diperbolehkan untuk mendirikan tenda. Peringatan petugas waktu pengarahan kemarin, kita dilarang mendirikan tenda di area atas puncak Putuk Gragal. Selain alasan waspada terhadap cuaca, sepertinya di atas puncak itu ada batasan kawasan dengan pengelola area pendakian yang lain. Dan katanya, kalau kita nekat mendirikan tenda di atas, kalau ketahuan sama petugas sebelah, nanti kita akan dikenakan denda per orang dengan nominal yang lumayan. Jadi, sebaiknya patuhi saja instruksi dari petugas Putuk Gragal. Dan akhirnya teman-teman, setelah 1 jam berjalan, akhirnya kami sampai juga di puncak Putuk Gragal.
Istirahat dulu, setelah ini kami lanjut explore. Yang di belakang itu Gunung Penanggungan, Puncak Pawitra. Yang di sebelah sana yang ada gazebonya itu, nah itu Putuk Siwur. Yang di atasnya sana itu Gunung Pundak. Nah, kalau putar arah yang ada di sana itu Gunung Welirang. Nah, sepertinya ini ada jalan untuk ke Gunung Welirang ini kalau ke atas. Tapi nggak tahu sampai mana. Mau coba dulu lah ke sana. Jadi di trek awal ini kita harus melewati padang sabana. Kita jalan lurus saja mengikuti bekas setapak yang terlihat tegas dengan beberapa penanda yang sudah terlihat jelas. Medannya ini hampir sama kalau kita eksplor ke Putuk Bolosari. Medan sabana yang luas seperti ini cenderung membingungkan teman-teman. Jadi kalau kita tidak mau salah injak, sebaiknya lihat bekas rumputnya ada bekas jejaknya apa tidak. Dan hati-hati juga jangan sampai salah ikuti jalur. Biasanya semak-semak seperti ini lokasi favorit buat pendaki yang buang hajat, apalagi kalau dekat pepohonan. Oke, kita lanjut dulu jalan. Kurang lebih sekarang sekitar 15 menit dari bendera puncak Putuk Gragal. Nah, di depan itu ada pohon pinus yang segaris lurus searah ke lereng Welirang dan sepertinya jalan setapnya ini juga mengarah ke sana. Sepertinya bekas bakaran nih ini. Kosong kayaknya. Kalau melewati sabana yang rapat seperti ini, biasanya saya ketuk-ketukkan dulu trekking pole saya ke depan. Takutnya ada hewan di depan yang tidak kelihatan. Tapi sejauh ini jalannya masih dibilang lumayan, tidak serapat kalau ke Putuk Pulosari. Nah, Sobat Arah Firasat, kalau kita lihat dari peta, posisi puncak Putuk Gragal itu berdekatan dengan puncak Putuk Siwur dan puncak Gunung Pundak. Tapi jarak tempuh pendakiannya lebih lama daripada Putuk Siwur dan Gunung Pundak. Salah satu alasannya karena awal start dari posko pendakian Putuk Gragal itu, posisi ketinggiannya berada di bawah Putuk Siwur dan Gunung Pundak. Kalau dari peta dilihat urut, dari pos pendakian Gragal itu naik sekitar 2 kilo lebih ke atas kalau kita mau ke pos Putuk Siwur. Sementara kalau menuju ke pos pendakian Gunung Pundak jaraknya sekitar 3 kilo ke atas. Itu alasannya kenapa jarak tempuhnya lebih lama. Padahal kalau dilihat dari peta, ketiga puncaknya cenderung berdekatan di sebelah kanan arah timur menghadap Gunung Welirang di sisi selatan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di atasnya Gunung Pundak. Gunung Pundaknya sebelah sana itu yang ada benderanya itu nggak kelihatan kan. Nah itu banyak orang kemah di situ.
Akhirnya itu puncak Ulirang. Puncak Ulirang. Yang sana itu nggak tahu saya itu gunung apa. Ternyata kalau dilanjut kita harus melewati bebatuan sampai masuk ke dalam hutan. Karena kurang perbekalan, kami putuskan menikmati pemandangan Welirang sampai di sini saja. Selanjutnya, kami akan turun ke bawah dan melanjutkan penjelajahan ke air terjun Coban Ngepung. Nah, Sobat Arah Firasat, setelah dari puncak Gragal, sekarang kami mau lanjut ekspor ke air terjun Coban Ngepung yang berada di bawah pos 4. Jadi, dari papan tulisan tanjakan Celeng, ikuti petunjuk jalan belok ke kiri menuju ke sungai ke arah bawah. Nah, pesan dari petugas Putuk Gragal kemarin, jangan sekali-kali nekat ke sungai dan air terjun kalau kondisinya sedang hujan dan cuacanya tidak mendukung. Selain kondisi jalannya yang licin, takutnya jika sewaktu-waktu terjadi longsor dan banjir bandang dadakan teman-teman, jadi utamakan keselamatan. Sekarang kondisi cuacanya sedang berkabut tipis-tipis, tapi jarak pandangnya masih tetap leluasa. Di trek awal ini jalannya dari tanah lempung padat dengan turunan yang standar. Kita jalan pelan-pelan saja. Nanti sekitar 200 meter di bawah itu, kita mesti lepas sepatu karena harus melewati sungai biar sepatu kita tidak basah. Akan tetapi teman-teman, kalau saran saya, sebaiknya tetap gunakan saja sepatu kalian. Karena selain trek jalurnya yang licin, percuma saja kalian lepas sepatu. Sebab jalan batunya basah dan rawan kepleset kalau kita telanjang kaki. Belum lagi kalau menginjak duri ranting yang ada di bawah tanah. Rasanya seperti peri-peri mesra. Jadi kita nikmati saja dinginnya air sungai yang jernih ini. Perhatikan pijakan dan kaki kalian, awas kepleset dan pastikan tidak ada lintah yang menempel. Setelah melewati sungai, sekarang kita harus lanjut naik ke atas berjalan sekitar 100 meter dengan jalan batuan yang padat. Setelah itu, nanti di depan belok ke arah kiri naik lalu ke atas melipir di jalan batuan. Nah, ini salah satu alasan kenapa harus tetap pakai sepatu sekalipun dengan resiko yang basah. Karena kalau kita berpapasan dengan pendaki lain, mau tidak mau kita harus mengalah dan menepi di semak-semak di bawah rimbun pohon bambu. Kalau salah injak, bisa-bisa kita kena duri bambu, teman-teman. Dari atas ini terdengar suara kelompok anak mapala yang sedang ospek sepertinya. Kayaknya sih itu map dari teman-teman mahasiswa. Oke, yuk kita lanjut dulu. Sekarang kita harus ikuti aliran pipa sampai di tandon besar menjelang air terjun. Sekali lagi teman-teman, di sini beberapa jalan tidak memberikan pilihan. Mau tidak mau, kita harus celup kaki di kubangan. Kelihatannya saja cetek, begitu diinjak ternyata dapat jackpot kejeblos semata kaki. Tetap waspada dan hati-hati. Saran saya, setelah tandon air nanti, pilihlah jalan di sebelah kiri melipir melewati halangan pohon bambu yang melengkung roboh tidak beraturan. Nah, di depan itu kita sudah sampai di tandon air besar. Di sebelah kirinya aliran sungai, di sebelah kanannya celah alirannya dalam dan deras teman-teman. Jadi naiki saja tandon airnya, setelah itu pilih jalur di sebelah kiri. Karena jalur di sebelah kanannya ukuran batuannya terlalu besar dan susah kalau dipanjat. Selain itu jalannya juga licin teman-teman. Perjuangan masih belum selesai, brother. Di sini tidak ada pilihan jalur yang tetap. Beberapa kali kita harus menunduk biar tas kiri kita tidak menyangkut di ranting bambu.
Setelah melipir ke kiri, sekarang kita harus pindah jalur lagi ke arah kanan melewati batuan. Pastikan pijakan karena sebagian batunya goyang-goyang kalau diinjak, terutama batu-batu yang ukurannya kecil dan sedang. Terus saja jalan lurus ke depan. 1-2 kali kita harus memanjat di bebatuan. Jangan takut basah. Kalau sudah sampai di sini, tidak ada pilihan jalan yang kering. Kalau takut basah dan hipotermi, sebaiknya jangan menuju ke sini. Sekali lagi, tetap gunakan sepatu kalian. Apalagi kalau tapak sepatu kalian sudah vibram. Manfaatkan tapak sepatu kalian untuk melewati batuan. Selain licin, karena percikan air, kondisi batuannya juga berlumut. Dan akhirnya, setelah 15 menit menyeberangi batuan sungai, air terjun Coban Ngepung sudah kelihatan di depan. Sebentar saja kita nikmati suasana air terjun di sini, karena gerimisnya semakin rapat dan sepertinya ini pertanda akan turun hujan lebat. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan kondisi jalur pendakian di waktu siang, setelah ini akan kami berikan gambaran jalur turunnya dari pos 4 sampai kembali ke posko pendakian. Full tanpa terpotong dan percakapan, biar kalian bisa punya gambaran jalur sambil menikmati suasana hutan. Anggap saja pendakian virtual, seduh kopimu dan nikmati suasana sunyi di hutan dengan kondisi yang masih alami. Ini adalah pilihan jalur pendakian pendek yang benar-benar komplit. 3 jam pendakian, dapat suasana puncak, bisa jelajah lereng Welirang, dan bonusnya kita dapat pemandangan air terjun. Istimewanya lagi, dari bawah sampai atas suara aliran air terus menemani. Sampai jumpa dan terima kasih telah mengikuti petualangan kami.